Tim SAR gabungan berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi para korban ambruknya bangunan pesantren di Buduran, Jawa Timur hingga memasuki hari keempat, masih banyak santri yang dinyatakan hilang. Satu persatu para korban ambruknya bangunan pondok pesantren Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur dievakuasi. Tim SAR gabungan pun terus bekerja ekstra keras berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi para korban. Kendati demikian, ada yang dievakuasi dalam kondisi sudah tak bernyawa. Belum lagi puluhan santri dikabarkan masih dinyatakan hilang, diduga masih terjebak reruntuhan bangunan. Kejadian ini mengundang perhatian sejumlah pihak, sehingga perlu adanya evaluasi dan investigasi lebih mendalam untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan robohnya bangunan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat RI meminta agar segera dilakukan investigasi dan adanya efek jera. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, pemirsa, duka mendalam tentu masih menyelimuti keluarga dari korban rubuhnya bangunan pondok pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa. Dan terbaru informasinya, bahkan puluhan ini diperkirakan masih tertimbun dalam reruntuhan bangunan. Peristiwa ini tentunya mengundang perhatian khusus dari sejumlah pihak, termasuk Komisi 8 DPR RI yang juga mendorong dilakukannya investigasi independen untuk mengetahui secara pasti dan juga melakukan evaluasi terhadap rubuhnya bangunan pondok pesantren ini. Malam hari ini pemirsa kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir di studio ada Pak Josia Irwan Restandi, dosen teknik sipil dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Josia. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini Pak Josia. Ya, dan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Emil Dardak. Selamat malam Pak Wagub. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung dari Komisi 8 DPR RI ada Ibu Seli Andriani Ganti. Selamat malam Bu Seli. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Emil, kita ingin mengetahui informasi terbaru terlebih dahulu Pak mengenai update jumlah korban dari rubuhnya bangunan pondok pesantren Al-Kozini ini seperti apa, termasuk juga rencana evakuasi yang akan dilakukan berikutnya Pak. Ya, jadi pada saat ini jumlah korban kita ketahui dengan tentunya merujuk kepada data dari ada dua kategori. Pertama adalah mereka yang dirawat di rumah sakit namun kemudian takdir memanggil mereka untuk dinyatakan meninggal dunia. Lalu ada juga jenazah yang dievakuasi dari reruntuhan. Sebagai bagian dari upaya rescue tim Basarnas, ada dua dari anak-anak kita ini yang sudah dalam keadaan meninggal dunia pada saat dievakuasi. Jadi ini di total ada berkisar 5 sampai 6 jiwa ya. Ini masih mohon izin kami memastikan, tapi itulah dua rujukan terkait penentuan korban yang terkonfirmasi pada saat ini. Oke, Pak Emil, lalu mengenai informasi masih adanya puluhan yang diperkirakan tertimbun di reruntuhan bangunan Ponpes seperti apa Pak Emil? Ya, jadi memang pada saat tadi malam pasca upaya luar biasa dari tim Basarnas dan segenap elemen pendukung termasuk BNPB, BPBD dan juga Damkar dan lain sebagainya, TNI Polri, maka kemudian terutama Basarnas sebagai lead dilakukan assessment, mencari, karena Basarnas ini selama masih ada harapan untuk kehidupan, ada tanda-tanda, maka mereka tidak akan pernah berhenti berjuang melalui jalur yang telah dilakukan, yaitu rongga-rongga yang ada di bawah reruntuhan itu mereka telusuri. Ini operasi yang penuh resiko bagi petugas yang melaksanakan. Namun demikian tadi malam tanda-tanda tersebut sudah tidak lagi ada, sehingga keputusan besar harus diambil dan perwakilan keluarga yang ada di posko di lokasi
diajak berbicara dengan penuh transparansi mengenai situasi yang ada oleh Kepala BNPB dan tim Basarnas, dan keluarga masih memohon waktu untuk memikirkan karena pada saat kita menggunakan alat berat ada risiko yang berkaitan dengan potensi perubahan struktur dan bisa tambah kolaps dan membahayakan yang ada di bawah. Maka dengan telah tidak adanya tanda-tanda dan tidak dilanjutkannya proses melalui rongga-rongga di bawah, maka kita mulai melakukan pengangkatan reruntuhan beton tadi. Dan ini penting dan memang juga waktu menjadi penting karena masih ada tentunya jasad atau siapapun yang ada di dalam apapun keadaannya. Oke. Baik Pak Wagub, ini tentunya bukan hal yang mudah, penuh dilematis untuk akhirnya membuat keputusan kapan dikerahkan alat berat untuk bisa membantu proses evakuasi secara maksimal. Berkejaran dengan waktu, artinya sampai kapan keputusan itu akan diambil, Pak Emil? Keputusan itu telah diambil dan ini sebabnya kami hari ini fokus menemui keluarga. Bayangkan saja mereka yang tidak tahu nasib dari anggota keluarga mereka, dan selama 3 hari mereka menyaksikan kegigihan tim Basarnas, selalu ada yang terevakuasi dan mereka berharap-harap cemas apakah itu anak mereka. Keluarnya keberhasilan evakuasi satu demi satu menimbulkan harapan tapi juga menimbulkan kecemasan pada saat itu bukan anak mereka. Harapan bahwa ternyata apa yang kelihatan tidak mungkin bisa dilakukan, tapi kecemasan karena yang keluar ternyata bukan anaknya. Ini proses yang tentu sangat menyakitkan bagi orang tua manapun. Sehingga pada saat keputusan ini diambil, meskipun kita tidak bisa bicara 100% apa nasib dari mereka yang masih ada di bawah reruntuhan, tetapi ini menandakan satu fase besar telah berlalu, yaitu fase di mana kita menyusuri rongga yang sangat sempit tadi untuk mencari, dan kita bergeser ke fase menggunakan alat berat. Apalagi memang golden time 72 jam ini telah terlewati. Jadi ini suatu momen yang sangat-sangat berat bagi orang tua dan bagi kami juga yang berada di sana sejak mungkin momen pertama pasca kejadian. Oke, Pak Emil, ini cukup berat untuk diambil keputusan, sangat berat bahkan. Apa kemudian yang disampaikan oleh Pemprov tentunya atau mungkin juga pihak-pihak lain kepada pihak keluarga, orang tua dari para santri untuk kemudian ikut memutuskan mengenai proses evakuasi yang akan dilakukan, atau apa pesan yang disampaikan kepada kerabat keluarga di sana, Pak? Saya hanya menyampaikan sebagai manusia biasa, kami mohon maaf, tapi ikhtiar maksimal telah kita lakukan. Kemarin saya berdiri di sana, memberikan semangat dan juga menyampaikan permohonan dukungan kepada operasi tim Basarnas yang mungkin sekilas ada pihak yang mungkin bertanya-tanya kenapa tidak pakai alat berat, kenapa tidak dibongkar, kenapa terkesan lama. Tetapi saya ada di lokasi melihat bagaimana rongga yang penuh resiko dengan adanya potongan baja yang mungkin bisa mengancam keselamatan petugas. Ini tidak menyurutkan langkah mereka gitu. Namun hari ini saya harus ada di sana kembali bertemu orang tua kembali dan menyampaikan bahwa tanda-tanda kehidupan itu dari rongga-rongga tersebut sudah tidak lagi ada. Gitu. Jadi itu yang kami sampaikan, dan kami merasa terus terang juga terenyuh, tapi juga di saat yang sama merasa luar biasa bahwa ternyata orang tua tersebut bisa berbesar hati menerima ini, meskipun ada kata-kata misalnya saya kok merasa masih ada harapan, mudah-mudahan saat beton ini dibongkar mungkin ada keajaiban. Ya, itu doa kita semua. Tetapi sekali lagi membongkar reruntuhan dengan alat berat sudah menjadi prioritas saat ini, karena kita juga tidak bisa membiarkan, mohon maaf, yang telah meninggal dunia terlalu lama berada di reruntuhan. Baik, Pak Emil Dardak, terima kasih atas waktu dan informasinya, karena kemudian ada agenda lain yang harus diikuti bersama dengan BNPB. Terima kasih atas informasinya Pak Emil, kita juga ikut mendoakan yang terbaik untuk proses yang berlangsung di sana. Selamat malam Pak Emil. Ya.
Kita lanjutkan diskusi malam hari ini pemirsa, di mana peristiwa yang terjadi tentunya di Ponpes Al-Kozini Sidoarjo ini mengundang perhatian sejumlah pihak, termasuk juga dari Komisi 8 DPR RI. Bu Selly, termasuk yang mendorong dilakukan investigasi independen, Bu. Ya, kami seperti yang disampaikan Ibu Ketua DPR RI, bahwa bagaimanapun juga fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan advokasi ini menjadi sangat penting, utama mengenai keselamatan para santri. Dan tentu turut berduka cita yang mendalam kepada korban dan keluarga korban. Upaya-upaya yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah daerah, Pemprov Jawa Timur, kemudian BNPB, kemudian Basarnas adalah upaya yang terbaik hari ini dalam upaya 72 jam dalam waktu secepat Golden Eyes. Ya, tentu kami juga menyadari bahwa penggunaan alat berat ini memang sangat berisiko tinggi, dan tentu investigasi yang kita lakukan ini terkait juga dengan bukan hanya kepada satu kejadian yang hari ini terjadi di pesantren yang Al-Kozini, tetapi sudah ada beberapa pesantren, kemudian rumah-rumah ibadah yang mengalami kerusakan yang sama akibat struktur konstruksi yang tidak aman dan tidak ramah terhadap para umatnya. Nah, tentu ini menjadi catatan kami di DPR RI agar ada standarisasi konstruksi yang aman terhadap bencana. Apakah memang selama ini tidak ada aturan yang mengatur terhadap rumah-rumah ibadah ataupun sarana-sarana pendidikan yang memang ramah terhadap kebencanaan, dan tentu kejadian hari ini menjadi catatan DPR bahwa ini bukan suatu hal yang dianggap remeh, tetapi korban yang sangat banyak dan tentu menjadi kejadian yang sangat luar biasa. Oke, tentu itu semangat dan juga menjadi alasan kenapa pentingnya untuk dibentuk investigasi independen atas peristiwa ini. Pak Yosia mungkin juga sudah mulai melakukan analisis karena investigasi ini ujung-ujungnya untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab dibalik insiden ini, Pak Yosia. Iya, kalau saya sempat lihat juga ada rekan dari ITS, Dr. Muji Irmawan, yang mengatakan bahwa bangunan ini memang dibangun secara bertahap. Oke, kita juga memiliki fotonya nih, Pak Yosia ya. Dan saya juga sempat searching gitu ya di Google Earth. Nah, ini kelihatan kalau kita lihat dari tahun 2002 itu memang sudah ada bangunan, kemudian bertahap ditambah. Jadi 2015 kalau kita lihat itu ada penambahan lantai, kemudian 2016 selesai, kemudian 2010 ada lagi penambahan lantai. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita lihat 2014 juga ada, seperti terlihat di sini ada yang di kanan atas itu ya, di 2013 ini bulan 9, terus selanjutnya 2009 ya. Jadi memang di kompleks ini sepertinya semua bangunannya ini dibangunnya ini bertahap gitu. Nah, masalahnya bertahap ini kalau memang dia sudah didesain dari awal bertahap nggak masalah. Tapi kalau katakanlah misalnya dibangun katakan awal hanya untuk 2 lantai, pondasi dan tiang-tiangnya itu hanya untuk 2 lantai, kemudian karena kebutuhannya bertambah, lahan tidak ada lagi, kemudian ditambah lantainya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi ya kalau kita sistem bangunnya seperti itu sudah bisa dipastikan bahwa yang sekelilingnya ini, yang ada di dalam kompleks ini juga harus diinvestigasi, harus dilakukan assessment karena berpotensi juga untuk mengalami kegagalan seperti ini gitu. Oke, jadi membangun bangunan secara bertahap itu juga harus direncanakan sejak awal. Betul, jadi tidak dadakan gitu ya. Oke. Nah, ini kita lihat ini yang terakhir ini 2024 itu dan 2025 ini 2 bulan lalu gitu. Ada penambahan ya kalau kita lihat ya dari yang awalnya seperti ini gitu. Dan bahkan informasinya kalau yang kami baca juga ini dilakukan pengecoran dan tidak akan ditutup dengan genting begitu, dengan genteng gitu beton, Pak atap. Ya itu pasti akan lebih berat ya. Kalau beton katakan per meter persegi tebal 12 itu sekitar 288 kilo itu per meter. Jadi bebannya itu sangat berat bisa dikatakan.
Oke. Dan sebetulnya kalau tadi Bu Shirley ya mengatakan aturannya itu kita sudah ada kok. Artinya kita udah, kalau soal aturan kita tidak ketinggalan lah. Artinya dari sejak tahun 70 itu kita sudah ada peraturan muatan, dan yang terakhir ini itu mengenai gempa ya, yaitu sudah ada SNI-nya, Standar Nasional Indonesia nomor 1726 tahun 2019, itu mengenai pembebanan gempa. Nah, khusus untuk rumah-rumah ibadah dan fasilitas pendidikan, itu importance faktornya atau faktor keutamaannya itu 1,5. Artinya apa, Pak Jus, ya? Artinya rumah-rumah ibadah dan fasilitas pendidikan itu harus dibangun 1,5 kali lebih kuat terhadap gempa daripada bangunan-bangunan umum lainnya atau bangunan rumah tinggal. Jadi itu seharusnya lebih kuat 1,5 kali, 50% lebih tinggi ya kekuatannya ya. Tapi ini malah ya mungkin malah lebih tidak kuat dibanding yang lain gitu, karena ada penambahan itu gitu. Apalagi kalau katakan misalnya tadinya 2 lantai jadi 4 lantai. Ibaratnya kita jalan sambil ngegendong-gendong orang nih yang beratnya sama dengan kita gitu. Oke, baik Pak. Nah, kemudian kalau Pak Yosia juga menelaah secara lebih detail lagi, kegagalan teknologi konstruksi di Ponpes ini ada di mana sih Pak? Sehingga menyebabkan peristiwa atau insiden ini terjadi? Saya tidak setuju dengan istilah kegagalan teknologi karena di sini justru tidak digunakan teknologi. Artinya kita sudah punya perangkat hukumnya, katakan aturannya sudah ada, ya, tapi itu tidak digunakan gitu loh. Yang tadi saya katakan bahwa aturannya itu kalau untuk rumah ibadah dan fasilitas pendidikan harus faktor keutamaannya 1,5 kali, itu teknologi yang seharusnya. Ya, tapi itu tidak digunakan. Jadi bukan kegagalan teknologinya nggak digunakan. Dari mana Pak Josia bahwa tidak ada teknologi yang digunakan? Kenyataannya seperti ini. Artinya kalau katakan dia gunakan teknologi, nggak mungkin yang 2 lantai itu ujuk-ujuk tiba-tiba dinaikin jadi 3 lantai. Pasti harus ada perhitungannya. Secara logika harus ada perkuatan-perkuatan. Kalau dia tidak didesain gitu loh. Jadi saya tidak setuju dengan dikatakan kegagalan teknologi. Ya. Kalau kegagalan konstruksi iya. Kenapa konstruksinya gagal? Karena tidak dibangun sesuai dengan aturan yang semestinya. Dan ada yang mengatakan, wah iya kita ini takdir. Nggak ada tuh takdir. Ini murni menurut saya human error. Oke, menarik ini Pak Josia untuk kemudian kita telaah lebih lanjut. Bu Seli, ini murni human error kalau kata Pak Yosia. Sudah ada kok aturannya. Tapi bagaimana kemudian pihak-pihak ini yang harus lebih hati-hati, harus sadar dan bahkan kemudian mengikuti aturan yang sudah disusun? Ya, saya sepakat dengan sampaikan Pak Joshua. Karena bagaimanapun juga aturan itu ada, tetapi ternyata itu tidak dipergunakan dan bahkan tidak tersosialisasikan dengan baik kepada aparat-aparat yang memang menggunakan aturan tersebut. Misalnya tadi dunia pendidikan, kemudian sarana ibadah. Apakah aturan-aturan tadi dipergunakan saat perencanaan pembangunan? Mohon maaf, kalau kita berbicara dari fungsi anggaran saja, saya membuka catatan saya di sini. Kita punya yang namanya Direktorat Jenderal Dinia. Tetapi kalau kita bicara Direktorat Jenderal Dinia dan pesantren di bawah Dirjen Pendis, anggaran yang setiap tahun digelontorkan untuk pesantren dan dinia saja hanya sekitar 200, di tahun 2023 hanya sekitar 590 miliar, itu pun hanya untuk program BOS dan dana abadi umat, hanya untuk SDM, tidak menyangkut dengan masalah infrastruktur dan penguatan sarana prasarana pesantren maupun rumah ibadah. Kemudian kalau kita berbicara di tahun 2025, ada juga anggarannya sebesar 424 miliar, itu pun terkait dengan BOS dan yang menyangkut dengan PIP santri. Nah, kalau hari ini dengan banyaknya berdirinya pesantren, kemudian rumah-rumah ibadah, kita bertanya, itu anggarannya dari mana? Mereka berbicara, ini banyak anggaran dari swadaya ataupun dari swasta yang memberikan anggaran kepada mereka. Kalau itu ada anggaran, ada bantuan hibah dari pemerintah kabupaten atau provinsi, apakah itu juga menjadi perhatian
dari pihak kalau di daerah ada yang namanya Kemenak di tingkat kabupaten kota, kemudian ada Kanwilnya. Mereka ikut mengawasi tentang pendirian pesantren yang ada di tingkat daerahnya secara berjenjang. Pendirian pesantren tadi ikut mengawasi standarisasinya. Kalau memang tadi betul ada aturan tentang pendirian pesantren yang sudah mengikuti protap yang tadi disampaikan oleh Pak Joshua, sudah tahan terhadap bencana dan segala macam. Saya mengakui bahwa ada hal yang memang sempat lalai dilaksanakan, dan itu juga menjadi catatan kami di DPR ke depan. Apa bahwa, Bu? Kelalaian itu di mana Bu Sally? Ya, kelalaian ini bagaimanapun juga sosialisasi terkait dengan aturan rumah ibadah yang harus tahan terhadap kebencanaan, dunia pendidikan yang memang tadi konstruksinya harus tahan terhadap kebencanaan, itu memang harus menjadi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kalau hari ini kita berbicara RAB, untuk pendirian ruang kelas baru yang dianggarkan oleh pemerintah. Kalau betul tahan terhadap kebencanaan, nggak mungkin dong dikasih untuk membuat ruang kelas baru dengan anggaran, mohon maaf, 150 juta. Apakah itu cocok? Kita tanya ke Pak Joshua, selaku orang yang paham tentang arsitektur. Apakah dengan 100 juta atau 150 juta tahan terhadap kebencanaan? Mungkin itu tidak akan aman untuk orang-orang yang memang masuk di dunia pendidikan ataupun di rumah-rumah ibadah. Saya memang seperti itu. Nanti akan dijawab oleh Pak Yosia, tentunya hitung-hitungannya seperti apa untuk akhirnya bisa membangun sebuah bangunan yang kokoh, apalagi tujuannya untuk sarana pendidikan atau digunakan oleh masyarakat dengan jumlah yang banyak. Tapi dijawabnya nanti ya Pak ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.